Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, karena masih bisa berkumpul bersama beribadah online ya Tuhan. Walaupun kami beribadah online, kiranya juga Engkau selalu memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ini, berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan ibadah ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita akan pujian, nah. Tepuk tangan ya. Pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Aku Milikmu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku
anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau anak-anakmu tadi Tuhan sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan sebentar tiba saatnya mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka dapat mendengarkan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mengucap syukur, kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, sekarang hari ini, minggu ini ketemu dengan Om Hani ya. Sebelumnya kalian bertemu dengan siapa? Ya, benar, Tante Paulina ya. Tante Paulina kemarin sempat memberikan pertanyaan atau suatu ya yang ditanyakan kepada kalian, apakah Yusuf akan keluar dari penjara ya? Benar ya? Nah, sekarang kita akan melihat jawaban daripada pertanyaan tentang Tante Paulina ini ya. Nah, sebentar kita akan, sebelum mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mempunyai video ya, video untuk menjelaskan apa yang akan Om sampaikan pada saat ini ya. Sebentar kita akan melihat videonya bersama-sama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun
dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama ya tadi ya. Kita tadi melihat bersama-sama bahwa Yusuf pada akhirnya keluar dari penjara ya anak-anak ya. Yusuf keluar dari penjara dan akhirnya Yusuf ditemukan kembali oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpi daripada Raja Firaun pada waktu itu, dan akhirnya melalui apa yang dialami oleh Raja Firaun itu ya, Yusuf akhirnya diangkat tinggi oleh Raja Firaun untuk menggantikan atau untuk menjadi wakil daripada Raja Firaun pada waktu itu anak-anak ya. Dan pada saat itu Firaun mempunyai 2 buah mimpi yang tidak dapat diartikan oleh siapapun pada waktu itu. Dan ketika selamanya 2 tahun lamanya dikatakan oleh firman Tuhan, 2 tahun lamanya setelah kejadian juru minuman dan juru roti pada waktu itu, Raja Firaun baru dipertemukan kembali oleh Yusuf. Dan juru minuman mengatakan bahwa, oh iya, saya punya teman, punya orang yang bisa dapat mengartikan mimpi-mimpi katanya. Dan akhirnya mimpi Raja Firaun pada waktu itu diartikan oleh Yusuf anak-anak. Dan arti mimpi daripada Raja Firaun pada waktu itu adalah mengenai kelaparan dahsyat yang akan menimpa, yang akan melanda di negerinya pada waktu itu. Ya. Tetapi karena akhirnya Raja Firaun dipertemukan oleh Yusuf, maka Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong bangsa itu tepat pada waktunya. Dan akhirnya melalui Yusuflah bangsa itu tidak mengalami kelaparan sekian tahun lamanya. Kenapa? Karena Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyimpan segala macam ya kebutuhan yang dibutuhkan selama akan terjadi kelaparan beberapa tahun lamanya pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu melalui kejadian itu jugalah Raja Firaun dapat melihat Yusuf ini suatu individu atau manusia yang berakal budi. Dan akhirnya Raja Firaun ya, memiliki inisiatif untuk menjadikan wakilnya. Yusuf menjadikan Yusuf sebagai wakil daripada Raja Firaun pada waktu itu anak-anak. Dan pada akhirnya benar ya, Yusuf akhirnya menjadi wakil atau menjadi orang kedua pada waktu itu ya, selain Raja Firaun. Jadi Yusuf, wow ya, Yusuf jadi mempunyai suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, di mana Yusuf sebelumnya dijual ke rumah Potifar. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tetapi karena ketekunan Yusuf, karena kesalehan Yusuf, Yusuf tetap ditolong oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Yusuf diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi orang kedua di tanah itu pada waktu itu ya, sebagai rekan kerja daripada Raja Firaun
Jadi melalui cerita ini, melalui kesempatan kali ini, kita sama-sama kembali diingatkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menimpa kehidupan kita, jangan lupakan Tuhan. Ya. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetap minta Tuhan menyertai kehidupan kita, supaya kita tetap kuat menghadapi apapun yang kita hadapi pada saat-saat ini. Ya, jadi kurang lebih firman Tuhan yang mau sampaikan pada saat ini seperti itu. Tetap, ya, Om hanya ingin berpesan pada kalian semua, tetap andalkan Tuhan. Jangan kalian, karena sudah lama tidak beribadah di dalam gereja bersama-sama, kalian mulai lupa sama Tuhan. Kalian mulai malas untuk datang ke gereja, atau kalian mulai malas-malasan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Jangan, ya. Karena nanti pada saatnya Tuhan, kita akan bersama-sama kembali ibadah di dalam gedung gereja kita. Ya, puji nama Tuhan. Om sekiankan renungan firman Tuhan pada saat ini. Ya, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan nanti pada waktunya kita akan bertemu kembali bersama-sama di dalam gedung gereja kita. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Bye. Tadi udah dengar kan firman Tuhan dari Om Haniel bahwa Yusuf tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, segala kondisi. Nah, anak juga harus belajar seperti itu ya, harus tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Oke anak-anak, ibadah kita udah selesai, kita mau tutup, kita angkat pujian Aku Milikmu, refnya aja. Selesai beribadah ya Bapak, kami juga tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati anak-anak ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya, puji Tuhan, amin.